Apakah dengan memasukkan ke Barak TNI menjadi solusi atasi siswa nakal? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubed Matraji. Selamat malam Mas Ubed, apa kabar? Kabar baik, Bang Davi. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ubed, melihat rencana Pemprov Jawa Barat, Anda melihatnya seperti apa? Apakah tepat? Yang jelas ini masalah yang sangat serius dan ini dialami dari tahun ke tahun ya. Tentu solusi yang ditawarkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sangat terkesan, sangat instan. Ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi pemerintah tidak memandang bahwa ketika ini diserahkan melalui mekanisme pendidikan ala militer, sebenarnya yang terjadi adalah pemerintah secara tidak langsung ya, disadari atau tidak, ini jelas-jelas mendegradasi kredibilitas sekolah atau sistem pendidikan kita. Jadi pemerintah menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip ya dilabeli nakal. Walaupun sebenarnya tentu ini kan label orang-orang dewasa atau pemerintah terhadap anak-anak itu. Padahal sejatinya apakah anak-anak ini memang dianggap anak yang bermasalah anaknya atau anaknya memang nakal, itu harus didalami. Ketika anak-anak tidak lagi semangat masuk sekolah, lalu mereka lebih senang nongkrong di luar sekolah, itu yang menjadi masalah itu independen anak itu sendiri secara individu atau ada masalah dalam sistem sekolah di situ. Oke. Karena kita tahu bahwa dalam sistem sekolah misalnya ada banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, ketika sekolah tidak menjadi tempat yang ramah, yang aman bagi anak-anak, lalu kenapa anak-anak saja yang disalahkan? Baik, barangkali rencana ini kan untuk memberikan efek jera kepada anak-anak. Dianggapnya sekolah tidak mampu memberikan kedisiplinan kepada anak sehingga kejadian kenakalan-kenakalan ini berulang kembali sehingga harus ditangani oleh militer, Mas. Iya, apa jaminannya kalau urusan ini itu diserahkan kepada militer lalu beres gitu ya? Kita justru mempertanyakan sistem yang ada di sekolah, sistem pendidikan, kemudian guru. Ini kan sebuah lembaga yang sistemnya dibiayai oleh negara, didukung oleh kementerian-kementerian yang sudah expert dalam mengelola pendidikan, gitu. Tetapi kemudian itu diruntuhkan. Jadi kepercayaan publik terhadap sekolah itu diruntuhkan oleh gubernur, pimpinan daerah, sehingga dia menganggap sistem sekolah itu gagal. Guru tidak bisa mendampingi anak-anak karena itu harus dialihkan dari sistem sekolah ke sistem ala-ala militer. Jadi publik justru tanda tanya kenapa belakangan ini apapun masalahnya solusinya harus melibatkan militer gitu ya. Misalnya soal membangun kekompakan di kabinet harus retreat ala-ala militer. Makan bergizi gratis harus melibatkan militer dalam distribusi. LPG 3 kg melibatkan militer. Sekarang ada catatan terkait dengan anak-anak yang di sekolah. Kemudian lagi-lagi solusinya adalah militer. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Publik justru bertanya-tanya lah ketika pemerintah ya yang harusnya dia menjamin kualitas pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan, pemerintah sendiri tidak percaya dengan sistem sekolah. Gitu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa percaya terhadap sistem sekolah? Gitu. Sekolah itu kan harusnya mampu mentransformasi ya, anak-anak yang mulanya nggak bisa baca, masuk sekolah jadi mahir baca. Anak-anak yang nggak bisa berhitung, masuk ke sekolah jadi bisa berhitung. Anak-anak yang karakternya buruk, kemudian disekolahkan, mereka punya karakter yang kuat sebagai murid, sebagai anak-anak Indonesia. Nah, kalau pemerintah sendiri tidak percaya dengan sistem sekolah, kalau pemerintah sendiri tidak percaya dengan kredibilitas guru,
Lalu bagaimana dengan kami masyarakat yang menitipkan anak-anaknya ini, mendidik melalui mekanisme sistem persekolahan ini gitu. Kalau pemerintah sendiri tidak percaya terhadap guru, tidak percaya dengan sistem sekolah, maka ini menurut saya akan merusak sistem pendidikan. Oke. Kalau berangkat dari pernyataannya Kang Deddy Mulyadi kan mengatakan bahwa geng motor ini kasus yang berulang dan tidak pernah selesai. Kalau menurut Anda pendidikan dari militer tidak tepat untuk anak-anak, kemudian apa yang harus diperkuat, kemudian apa yang lebih efektif, metode seperti apa untuk mengembalikan karakter anak-anak ini menjadi baik? Menurut saya, jadi keterlibatan geng motor, tawuran, dan seterusnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bicarakan bersama dan juga kita dengarkan. Dengarkan siapa yang kita dengarkan, semua pihak kita dengarkan. Jadi misalnya anak-anak katakanlah yang terlibat tawuran, geng motor, mereka itu punya hak suara, ya. Kemudian pemangku kepentingan pemerintah itu harus mendengarkan suara-suara dari mereka. Kenapa mereka lebih senang tawuran daripada belajar misalnya? Kenapa mereka lebih happy, lebih enjoy dengan berkawan dengan geng motor daripada ikut klub karya tulis ilmiah? Jadi itu harus didalami gitu. Lalu tidak bisa kemudian tidak pernah ngobrol, tidak melakukan observasi, tidak melakukan investigasi terhadap ini secara dialogis, mendengarkan semua pihak, lalu menghukum, ya, menjustifikasi bahwa yang salah ini anaknya, yang salah ini geng motor, yang salah ini tawuran gitu, tanpa harus mendengarkan suara-suara dari mereka. Kemudian yang kedua, harus melibatkan kelompok-kelompok yang independen di luar sekolah dan di luar dinas pendidikan untuk menangani masalah ini secara jeli. Jadi ini pasti ada keterlibatan sekolah. Bagaimana ekosistem yang ada di sekolah sini? Guru-gurunya bagaimana? Apakah guru-guru yang ada itu melakukan pendampingan, memfasilitasi anak-anak ini, atau justru mereka guru-guru ini hanya ngajar lalu pulang, ngajar nggak peduli dengan siswanya, gurunya tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik, gurunya justru banyak menjadi pelaku kekerasan di sekolah dan seterusnya, peraturannya banyak dilanggar oleh guru, sehingga anak, ya, ketika melihat gurunya tidak bisa diteladani, gurunya justru terlibat dalam aksi kekerasan, di antara mereka juga ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual dan seterusnya, ya anak-anak merasa tidak nyaman di sekolah karena sekolahnya tidak ramah terhadap anak. Maka menurut saya yang harus diperkuat adalah ya tadi akar dari permasalahan ini harus didalami dengan mendengarkan semua pihak, baru menyusun strategi baiknya. Tidak kemudian menghukumi anak, menjustifikasi anak lalu ditaruh ke militer, nggak ada jelasnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ubed Matriaji sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Mas Ubed, sehat selalu.